الله ولتنظر نفس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah atas segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah selesai. Untuk selanjutnya yakni pembacaan oleh materi narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu saya izinkan saya untuk membaca CV pemateri tersebut. Beliau adalah Sidik Anugrah, lahir Bandung tanggal 29 Juni tahun 1978, pernah sekolah di SD Cipurat, Bandung, setelah itu di SMP 8 Bandung, SMA N10 Bandung, dan berkuliah di Unpad pada tahun 1997 dan menjadi sekre DKM Unpad tahun 2000. Dan pekerjaan sekarang adalah pengajar bimbel Bismart Private. Nah, kita sebut saja Pak Sidik ya Pak. Boleh, boleh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ya kalau begitu silakan Pak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya. Langsung nih Teh? Ya. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat muda sekalian, jadi saya panggil sahabat muda saja ya, karena umur Bapak lebih tua di antara yang hadir pada kesempatan ini. Baik, sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa hadir dan bisa bertatap muka dengan sahabat muda sekalian. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat, yang senantiasa Allah ridhoi dan senantiasa Allah lindungi, sehingga kita semua akan mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada
tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang senantiasa mengikuti keteladanan beliau, Rasulullah SAW, dalam melaksanakan seluruh aktivitas kehidupannya di dunia ini untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, insya Allah, Bapak akan mencoba untuk menyampaikan materi, menyampaikan kajian yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat muda sekalian, khususnya bagi Bapak juga sebagai pemateri. Ini masih dalam rangka pembelajaran, jadi manusia hidup mau tidak mau harus terus belajar. Cuma kebetulan Bapak yang lebih dulu lahir, sehingga mungkin lebih tahu dulu begitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semua pada kesempatan ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan juga yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi dari awal sampai nanti akhir dicatat di sisi Allah sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diberikan kepada saya itu tentang resolusi ya. Judulnya sih resolusi tanpa basa-basi, yang dikaitkan dengan peringatan tahun Hijriah ya, peringatan tahun Hijriah. Ininya bisa ditampilkan? Ya, jadi memaknai hijrah resolusi tanpa basa-basi. Ini di Masjid Ashabul Jannah, maaf tanggalnya salah ya, harusnya 28 Agustus 2021. Nah, pertama kita akan coba untuk menjelaskan berkenaan dengan bagaimana sih awal penentuan tahun Hijriah gitu ya. Karena kita mengenalnya tahun baru Islam, kan begitu ya. Nah, sejarahnya sebetulnya pertama bahwa masyarakat Arab gitu ya, dahulu menggunakan kalender Komariah. Ya. Tolong slide-nya diganti, Mas. Ya. Ya. Jadi masyarakat Arab dulu gitu ya, mereka menggunakan kalender Komariah sebelum datangnya Islam begitu ya. Jadi sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab pada zaman dulu sudah menggunakan kalender Komariah. Artinya Komariah itu kalender yang acuannya pada peredaran bulan begitu ya. Jadi mereka sudah mengenal kalender Komariah. Sampai nama-nama bulannya pun sama seperti nama bulan Hijriah yang kita kenal ya. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir gitu ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sampai Zulhijjah gitu. Itu sama persis ya. Jadi mereka sebelum Islam datang nama-nama bulannya sudah sama ya, nama-nama bulannya sudah sama. Sampai di masyarakat Arab itu mengenal 4 bulan haram. Jadi 4 bulan di mana di situ tidak boleh ada peperangan. Ya, ini sebelum Islam datang ya. Sebelum Islam datang. Jadi di 4 bulan haram itu tidak boleh ada peperangan. Bulan apa saja itu? Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kemudian masyarakat Arab belum memiliki acuan tahun pada waktu itu ya. Jadi cuma tahunya tanggal sama bulan. Ya. Tanggal berapa? Tahu 1 sampai 30 atau 1 sampai 90 melihat pergerakan bulan di langit begitu. Tetapi tahunnya mereka tidak punya acuan. Biasanya mereka masyarakat Arab itu mengenal tahun itu berdasarkan peristiwa besar yang menimpa mereka. Di sini di slide masyarakat Arab mengenal tahun gajah. Jadi tahun gajah itu di mana pada waktu itu Mekah diserang oleh pasukan gajah
yang dipimpin oleh Raja Abrahah dari Yaman. Nah, itu dikenang oleh masyarakat Arab. Kenapa? Karena peristiwa besar begitu. Begitupun tahun Fijar. Jadi pernah di Arab itu terjadi perang yang begitu dahsyat, besar, yaitu perang Fijar. Mereka jadikan itu sebagai acuan gitu. Tapi nggak tahu tahun berapanya, nggak tahu. Yang penting ada tahun Fijar begitu. Kemudian juga tahun renovasi Ka'bah. Nah, tahun renovasi Ka'bah ini, jadi Ka'bah itu pernah hancur ya. Hancurnya bukan karena diserang, tapi karena terjadi banjir besar. Sehingga Ka'bah pada waktu itu mengalami kerusakan yang cukup parah dan dibangun lagi. Ya. Dan itu tentu akan dikenang peristiwa itu ya, renovasi Ka'bah yang selama ratusan tahun berdiri, kemudian karena ada musibah banjir, porak-poranda. Kemudian ada tahun kematian. Nah, biasanya tahun kematian ini adalah disandarkan kepada tokoh-tokoh yang ada di Arab pada waktu itu. Mungkin pernah dengar ada istilah kalimat dalam hadis itu 10 tahun setelah kematian Ka'ab bin Lu'ay. Nah, itu kan bingung ya, 10 tahun setelah kematian Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay itu salah seorang pembesar Arab pada waktu itu yang cukup terkenal dan sangat dikagumi di seluruh jazirah Arab. Ketika kematiannya dijadikan sebagai acuan gitu ya. Nah, jadi sampai di sini bangsa Arab sudah mengenal tanggal dan tahun saja, tanggal dan bulan saja begitu ya. Sedangkan tahunnya belum ya. Slide berikutnya. Nah, kemudian kondisi tidak mengenal tahun artinya tanpa jelas acuan tahun itu tahunnya itu berlangsung sampai zaman Nabi Muhammad SAW, sampai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi zaman Nabi Muhammad kondisinya masih begitu, jadi tidak jelas tahunnya, patokannya kemana. Karena pada waktu itu sebetulnya ada 2 imperium besar yang menguasai dunia ya, Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia. Nah, Kekaisaran Romawi dengan Persia pada waktu itu sudah punya acuan tahun. Cuma acuan tahunnya kalau Romawi ke Masehi yang kita tahu sekarang ya, tahun Masehi. Kalau Persia acuan tahunnya kepada raja-raja mereka. Jadi Raja A nanti tahunnya baru lagi. Rajanya mati ganti lagi gitu ya, tahunnya baru lagi. Nah, itu di Persia. Kalau di masyarakat Arab, jazirah Arab, kondisinya begitu tergantung peristiwa besar tadi. Gitu ya. Nah, itu terjadi sampai zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi Khalifah itu 2 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di zaman Nabi juga dikenal acuan tahunnya. Cuma tadi peristiwa-peristiwanya diingat gitu ya oleh para sahabat. Seperti contoh di zaman Nabi itu dikenal Sanatul Izni ya. Jadi ada tahun diizinkannya hijrah ya, Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ada juga Sanatul Amri ya. Ini tahun di mana diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Ya. Kemudian ada Sanatul Tamhis ya. Nah, ini Sanatul Tamhis itu tahun di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan begitu ya kepada para sahabat yang meninggalkan perang Uhud. Maksudnya meninggalkan perintah ya, perang Uhud, sehingga perang Uhud umat muslim pada waktu itu mengalami kekalahan. Kemudian ada juga Sanatul Jiljal ya. Sanatul Jiljal itu tahun di mana umat Islam mendapat cobaan yang berat ya, dari sisi ekonomi, keamanan, krisis pangan. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq ya, perang parit. Jadi ketika kaum muslimin membuat parit, mau tidak mau akses kaum muslimin untuk keluar tertutup dengan parit yang dibuatnya. Dan itu memberikan ujian yang sangat berat. Nah, kemudian akhirnya di tahun ketiga Umar bin Khattab menjadi khalifah. Nah, jadi di
setelah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ganti khalifahnya yaitu Umar bin Khattab. Pada tahun ketiga, disitulah ada permasalahan. Salah satunya adalah datang sepucuk surat dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah, surat ini isinya apa gitu ya? Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini seorang gubernur di Basrah yang mendapat perintah dari Umar bin Khattab. Nah, ketika mendapatkan berbagai macam surat dari Umar bin Khattab, ada surat yang isinya ambigu gitu ya. Artinya ada perintah untuk melaksanakan sesuatu di bulan Sya'ban. Ternyata persepsi di bulan Sya'ban gitu ya, menurut Abu Musa al-Asy'ari masih membingungkan, apakah surat ini sampai Sya'ban ini gitu, atau Sya'ban yang akan datang, atau suratnya telat datangnya begitu ya. Nah, makanya acuan tahun ini menjadi menjadi penting. Nah, disinilah akhirnya Umar berpikir keras dan akhirnya mengumpulkan semua para sahabatnya untuk menjadikan permasalahan ini bisa diselesaikan. Jadi akhirnya umat Islam harus punya ya acuan tahun, sehingga nanti permasalahan-permasalahan acuan tahun di masyarakat Arab menjadi jelas gitu ya, tidak disadasarkan pada peristiwa-peristiwa besar. Nah, slide selanjutnya, ketika diskusi awal penentuan tahun Hijriah ini, jadi masyarakat Islam membutuhkan acuan tahun untuk apa? Untuk menentukan kapan Rasulullah berhijrah, kapan Rasul. Jadi sebetulnya kepentingannya nanti untuk memperjelas segala macam acuan-acuan waktu di dalam kehidupan umat Islam begitu. Nah, di dalam diskusinya, di dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Asqalani itu disebutkan beberapa kriteria penawaran. Maksudnya ada yang mengajukan agar tahun Hijriah atau tahun Islam itu dimulai dari diutusnya Nabi misalnya. Ada juga kelahiran Nabi, ada juga hijrahnya Nabi atau wafatnya Nabi. Ada juga yang ya udah pakainya kalender Romawi begitu ya. Tapi banyak yang menolak gitu. Karena itu peradabannya bukan peradaban Islam gitu. Kemudian juga ada yang mengusulkan kalender Persia saja. Cuma masalahnya kalender Persia juga acuannya tidak jelas begitu. Nah, akhirnya dalam diskusi itu terpilihlah pendapat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengusulkan agar tahun baru tahun Islam, tahun acuan untuk umat Islam itu diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pada waktu itu semua sepakat, para sahabat yang berdiskusi dengan Umar bin Khattab pada waktu itu sepakat. Jadi hijrahnya Nabi dijadikan tahun awal Hijriah, ya. Karena kenapa dinamakan tahun awal Hijriah? Karena disitulah Nabi SAW hijrah. Nah, cuma di awal tahun Hijriah ini sebetulnya para sahabat juga mengetahui begitu ya, bahwa tahun Hijriah ini hijrahnya Rasul itu bukan di bulan Muharram seperti sekarang ya. Ternyata hijrah Rasul itu tahun bulan Rabiul Awal. Ya, jadi kalau dalam masyarakat slide-nya tolong di itu. Dan dalam masyarakat Arab, jadi bulan ketiga itu Rabiul Awal. Jadi hijrahnya Rasul itu bulan ketiga. Nah,
kenapa Muharram menjadi awal bulan tahun Hijriah ya. Kan tadi sudah sepakat ya, pokoknya Rasulullah hijrah itu jadi awal tahun Hijriah gitu ya. Nah, kemudian akhirnya Utsman bin Affan berpendapat kenapa Muharram dijadikan bulan pertama Hijriah, karena memang pertama Muharram itu adalah bulan pertama bagi masyarakat Arab. Jadi dari dulu masyarakat Arab sudah tahu bulan pertama itu Muharram, bulan kedua itu Safar misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, Muharram itu sebelumnya baru selesai ya, bulan sebelum Muharram itu baru selesai ibadah yang besar, itu ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Kemudian kenapa Muharram jadi bulan pertamanya Hijriah? Karena di bulan Muharram pertama kali munculnya tekad hijrah setelah Bai'at Aqobah kedua gitu ya. Jadi pada waktu itu utusan dari Madinah melakukan ibadah haji, kemudian berbaiat kepada Rasulullah agar Rasulullah mau memimpin mereka di Madinah. Itu di bulan Dzulhijjah. Akhirnya di bulan Muharram pertama kali ada tekad untuk hijrah ke sana. Cuma karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya itu Rasulullah ke sana Rabiul Awal gitu ya. Jadi dari Muharram sampai Rabiul Awal itu terjadi hijrah. Cuma Rasulullah hijrah itu ditemani oleh Abu Bakar pas bulan Rabiul Awal. Nah, kemudian itu tentang sejarah begitu ya, tentang bagaimana akhirnya Muharram dijadikan awal bulan tahun Hijriah. Nah, itu berkenaan dengan tahun Hijriah. Nah, kemudian masuk pada pengertian Hijriah berkenaan dengan pengertian hijrah. Kenapa? Karena memang pada saat itu menjadi peristiwa penting hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita lihat dalam kajian bahasa dan kajian syariah begitu ya, kata hijrah itu berasal dari kata hajaro yang artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Itu menurut bahasa. Adapun menurut syariat, menurut istilah begitu ya, didefinisikan hijrah itu adalah keluar dari darul kufur menuju darul Islam. Artinya keluar dari daerah yang diterapkan hukum kufur menuju daerah yang diterapkan hukum Islam. Nah, itu pengertian secara syar'i, ya, secara istilah dan secara bahasa. Sehingga dari sini kita memahami bahwa makna hijrah yang yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu melakukan pertama hijrah tempat begitu ya. Jadi satu tempat ke tempat lain, juga hijrah kondisi. Nah, kalau hijrah tempat sangat kelihatan gitu dari Mekah ke Madinah. Nah, yang akan kita sedikit bahas itu hijrah berkenaan dengan kondisi ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tadi resolusi ya, keputusan kita agar keputusan kita benar untuk melanjutkan kehidupan ini agar tidak salah dalam melangkah dalam kehidupan ini. Coba di slide-nya Nah, hijrah berkaitan dengan kondisi ya. Jadi yang kita coba untuk jelaskan adalah hijrah berkaitan dengan kondisi, dari kondisi tidak baik ke kondisi yang lebih baik, atau dari maksiat berubah menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat di Muzam Lughah Al-Fuqaha gitu ya. Jadi sebetulnya hijrah dengan makna atau dikaitkan dengan kondisi, kita fokus ke dari maksiat berubah menjadi taat kepada
Allah Subhanahu wa taala ini menjadi hal yang perlu diperhatikan betul oleh kita semua gitu. Karena saat ini kita memperingati tahun baru Islam begitu ya, tetapi tidak memahami makna yang terdapat di dalam peristiwa hijrah tadi. Ternyata dari peristiwa hijrah itu dua saja yang kita ambil ya. Perubahan dari maksiat berubah menjadi taat pada Allah, dan juga perubahan tempat ya. Nah, itu yang perlu dipahami ya, berkenaan dengan hijrah kondisi gitu. Kemudian Rasulullah SAW pun pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, slide-nya mohon di wal muhajiru man hajaru manahallahu anhu ya. Orang-orang yang berhijrah ya, adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah ya. Jadi orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau sudah meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, pasti dia akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kan nggak mungkin ya, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita tinggalkan yang dilarang, terus berdiam diri kan tidak. Pasti harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini landasan dalilnya begitu ya. Kenapa hijrah itu dari maksiat menjadi menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahannya mungkin bagi kita sekarang, bagi sahabat muda semua, tinggal bermuhasabah ya. Karena kita kenapa tiap tahun baru Islam kita peringati, kemudian kita terus bermuhasabah begitu ya. Biasanya kalau bermuhasabah mengevaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya. Karena kita masuk sekarang tahun Hijriah 1443 Hijriah, berarti yang kita muhasabah adalah tahun 1442 Hijriah. Apa yang dimuhasabah tentu adalah amal perbuatan kita. Kenapa? Karena amal-amal itulah yang akhirnya bisa menunjukkan kepada kita apakah kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah atau termasuk orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudahkah, tanda tanya ya, artinya amal kita tentu amal kebaikan kita lakukan dan amal keburukan kita tinggalkan gitu ya. Itu tinggal dijawab oleh masing-masing. Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua? Sudahkah kita melakukan sholat dengan benar? Sudahkah kita berbagi dengan saudara-saudara kita? Jadi banyak sekali amal perbuatan yang akhirnya perlu dievaluasi oleh kita. Sudah benarkah belajar yang kita lakukan? Gitu ya. Sudah benarkah porsi ya pengorbanan yang kita lakukan? Gitu. Nah itu perlu dievaluasi begitu ya. Nah bukan cuma sekedar sudah. Kalau sudah berarti kan sudah atau belum? Sudah. Jadi bukan asal mengerjakan akhirnya ya, amal-amal kita juga perlu disempurnakan. Jadi sudah sempurnakah amal-amal kita? Dari pertanyaan ini kita contohkan misalnya sholat begitu ya. Sudahkah kita sholat? Sudah gitu ya. Sempurnakah kita sholatnya? Gitu. Mungkin ada yang sempurna, ada yang belum ya. Masih ada yang belang betong ya, bahasa Sunda mah begitu ya. Ada yang masih haroream gitu ya. Ada yang diengke-engke bahasanya gitu. Nah, itu perlu penyempurnaan. Bukan cuma sekedar sudah, tapi perlu amal sholat itu disempurnakan. Kemudian setelah disempurnakan, apakah amal sholat itu memberi pengaruh ke dalam kehidupan kita gitu ya? Sholat sih sholat, tapi masih ngomongin batur gitu. Sholat sih sholat, tapi masih berbuat maksiat. Nah itu yang perlu dievaluasi, dimuhasabah begitu ya. Jadi memberi pengaruh nggak sholat itu? Kan tujuan dari sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Nah, tidak sampai di situ ya. Muhasabahnya. Satu lagi sampai di apakah kalau sudah memberi pengaruh, kita mengajak yang lain nggak untuk berbuat baik, untuk mengajak yang lain untuk melakukan sholat tidak. Nah, itu aktivitas yang akhirnya menjadi bahan evaluasi yang kita lakukan terhadap amal apapun, begitu ya, terhadap amal apapun. Makanya dalam surat Al-Asr itu yang menjadi kunci ya. Suratnya pendek tapi jadi kunci yang harus terus kita ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa, demi waktu. Tadi kita sudah membahas tentang tahun Hijriah ya. Jadi tahun Hijriah itu adalah waktu yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa diikuti ketetapan waktu tadi gitu ya. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi manusia itu dalam kerugian ketika menjalani kehidupannya dalam waktu-waktunya tadi. Kenapa mengalami kerugian? Ya karena waktu yang diberikan akan senantiasa berkurang. Misalnya ada seseorang yang diberi jatah waktunya 10 tahun. Selama dia dikasih waktu 10 tahun dalam perjalanannya akan merugi, artinya umurnya akan terus berkurang gitu, bukan terus bertambah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, jadi bagi orang-orang yang beriman yang senantiasa memelihara keimanannya dengan apa? Dengan apa? Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dengan amal soleh, amal baik ya. Ternyata tidak hanya cukup amal baik, wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Jadi menyampaikan kebenaran. Jadi kalau ada yang salah, tolong dibetulkan gitu ya. Jadi jangan dibiarkan. Kemudian atau sobi sobri, dan ketika menyampaikannya pun harus dengan kesabaran gitu ya. Jadi cukup sekali, terus menerus gitu ya. Nah, itulah berkenaan dengan surat Al-Asr gitu. Jadi surat Al-Asr ini mudah dihafal, mudah diingat, bahwa manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi sebetulnya ini kondisi kehidupan kita yang harus kita jalani, sehingga resolusi ya, keputusan tanpa basa-basi itu jelas bagi kita. Jadi kita tidak akan pernah rugi hidup di dunia. Yang rugi itu biasanya kalau tadi sudah terkena kepada masalah-masalah yang senang melakukan perbuatan buruk, perbuatan maksiat, itu sering dilakukan gitu ya. Nah, ini yang yang menjadi muhasabah ya kita pada tahun ini. Jadi akhirnya nanti kembali kepada sudahkah kita melakukan amal-amal baik kita gitu ya. Oh sudah, oke. Kalau sudah sempurnakah begitu ya? Sudah sempurnakah? Artinya untuk bisa sempurna amal itu butuh dengan ilmu gitu ya. Bukan tuturut munding. Jadi artinya amal yang kita lakukan harus sesuai dengan ilmunya. Jadi ilmunya seperti apa, amalnya juga seperti apa. Sehingga nanti kita beramal dengan ilmu. Bukan beramal tanpa ilmu. Kalau beramal tanpa ilmu, dikhawatirkan terjangkit niat-niat yang tidak baik terhadap amal-amal tadi. Nah, kemudian memberi pengaruh atau tidak. Nah, jadi selain dengan ilmu, begitu ya, kita ingin beramal, pelajari ilmunya, kemudian beramal, oke, itu bagus, tinggal memberi pengaruh enggak. Nah, kalau untuk bisa sampai memberi pengaruh, artinya kita harus melakukan watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, ya. Mau tidak mau, kita harus melakukan itu. Jadi memberikan nasihat kebenaran dan memberikan nasihat
dengan kesabaran. Nah, kesabarannya di mana? Kesabarannya adalah ketika kita mengajak saudara-saudara kita berbuat kebaikan. Jadi ini gambaran muhasabah yang seharusnya terus senantiasa kita pikirkan. Seharusnya tidak harus setiap tahun ya muhasabah. Kayak Umar bin Khattab, beliau memuhasabah dirinya itu setiap mau tidur. Apa yang sudah dia lakukan hari ini, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditinggalkan. Itu Umar bin Khattab sampai tiap hari begitu mau tidur dievaluasi. Tadi saya berbuat apa ya? Nah ini yang menjadi fokus kita agar bisa memuhasabah diri, muhasabah kondisi, dan muhasabah lingkungan kita sendiri. Sehingga nanti betul-betul keputusan untuk berubah menjadi lebih baik itu sesuatu yang harus dilakukan gitu. Apalagi kita sebagai seorang muslim begitu ya. Yang prototipenya seorang muslim itu berbuat baik gitu. Nah, ini ada beberapa tips dan trik ya agar resolusi dan ibadah selalu konsisten gitu. Biasanya kalau sahabat muda godaannya sangat tinggi. Kalau godaannya tinggi, pahalanya juga biasanya lebih tinggi. Artinya semakin besar godaannya, semakin besar pahala yang akan didapat kalau melaksanakan amal baik dan beribadah secara konsisten. Jadi berbahagialah bagi teman-teman atau sahabat muda sekarang yang umurnya masih di bawah 30 tahun gitu ya, 25 tahun. Manfaatkan usia muda itu untuk apa? Untuk beramal sebanyak-banyak, tentu amal kebaikan. Karena apa yang dilakukan, amal kebaikan waktu muda itu beda dengan amal kebaikan waktu tua gitu ya. Waktu muda Allah ganjar dengan pahala yang luar biasa, yang tidak bisa kita hitung. Tapi kalau sudah tua melakukan amal kebaikan, wajar etaman gitu ya. Jadi orang tua memang harus berbuat kebaikan. Tapi kalau anak muda itu luar biasa begitu ya kalau mereka berbuat kebaikan. Karena apa? Karena godaannya luar biasa. Kalau orang tua kan godaannya tidak sehebat anak-anak muda begitu. Nah, tipsnya pertama, tingkatkan semangat hidup dengan ingat mati karena Allah. Ya. Ini tips yang pernah saya dapatkan dari para guru, ya para kiai gitu. Ternyata memang dengan mengingat mati itu kita akan senantiasa takut kepada Allah dan akhirnya bukan jadi kitanya leha-leha hidup ya, tapi justru jadi semangat hidup, meningkatkan semangat hidup dengan mengingat mati. Begitu. Biasanya kalau ingat mati, akhirnya ingat perbuatan dosa yang kita lakukan, akhirnya kita ingin cepat-cepat berubah, takut mati gitu. Jadi takut mati itu hal yang wajar, tapi kalau takut matinya karena masih kurang amal kebaikan di hadapan Allah, ya, makanya tingkatkan semangat hidupnya. Jadi pakailah hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, jangan menunda-nunda amal baik. Nah, biasanya kalau masih muda, apalagi zaman sekarang begitu ya, dengan kondisi pandemi, istilahnya magernya, malas gerak, kemana-mana bisa handphone, sudah ada alat komunikasi. Akhirnya ya udah untuk melakukan amal-amal baik itu yang kira-kira mudah-mudah saja gitu ya. Tapi yang jelas jangan sampai menunda-nunda amal baik. Jadi kalau sudah tahu itu amal baik, cepat lakukan. Kemudian yang ketiga, jauhi dan tinggalkan amal-amal buruk dan sia-sia. Nah, ini penting bagi anak muda, bagi sahabat muda yang masih membutuhkan banyak ilmu, membutuhkan banyak pengalaman, kemudian membutuhkan banyak masukan. Maka harus meninggalkan amal-amal buruk dan yang sia-sia. Artinya tidak ada manfaatnya bagi sahabat muda sekalian kalau melakukan amal-amal yang sia-sia.
Amal yang sia-sia contohnya apa? Kalau tidur kelamaan gitu ya. Tidurnya sih baik gitu. Tapi kalau kelamaan jadi sia-sia. Yang tadinya mau sehat jadi sakit gitu. Atau kalau makan, ya makan itu amal baik awalnya. Bisa jadi amal buruk ketika makannya berlebihan. Terus akhirnya setelah kenyang masih mau makan yang lain. Nah ini jadi sia-sia ya. Apa yang sudah masuk kemudian didedet deui. Jadi nanti jadi penyakit ya. Jadi kalau terlalu banyak makan itu jadi penyakit malah. Karena sumber penyakit itu dari perut. Ya. Jadi jauhi dan tinggalkan amal-amal yang buruk dan sia-sia. Kemudian yang keempat, belajar untuk memperbaiki amalmu. Artinya manusia diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya untuk terus belajar memperbaiki amal-amalnya. Kalau kita perhatikan gitu ya, kayak sholat. Dulu mungkin ketika kita awal-awal sholat, belum hafal semua bacaan sholat. Baru hafal Al-Fatihah, hungkul. Baru hafal sujudnya, rukuna, sampai akhirnya sekarang sudah hafal semua, tapi tetap terus belajar. Kan? Belajarnya apa? Fungsi sholat buat apa ya bagi kita? Mau mencegah perbuatan keji dan mungkar. Gimana caranya? Itu butuh belajar. Gitu. Belajar. Nah, kemudian selain itu, tips yang kelima akhirnya memang harus berdakwah, mengajak tadi ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu aktivitas nasihat menasihati dengan kebenaran dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Itu aktivitas berdakwah yang memang menjadi tabiat orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak akan rugi dalam hidupnya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan dalam slide ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya serahkan lagi kepada moderator. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Mangga, moderator Kendi. Alhamdulillah Ustadz, tadi lumayan bagus juga pemateriannya. Ya untuk bagaimana kalau sekarang langsung kita adakan sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya jawab silahkan boleh diketik di chat atau langsung membuka mic dan berbicara tentang pertanyaannya. Isi Ustadz, ya, izin bertanya. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas materi yang pasti telah sampaikan. Alhamdulillah. Ya, Pak Hasunanya mau nyeletuk itu Pak. Iya. Iya. Mungkin Pak izin bertanya Pak. Ya. Kan ini tuh tentang ngebahas hijrah gitu ya Pak, yang intinya untuk hidup menjadi lebih baik. Ciri-ciri kita tuh emang udah hijrah tuh apa sih Pak? Soalnya kan kalau melihat fenomena yang dulu tuh kan ada fenomena hijrah tuh buat anak-anak muda. Tapi saya melihatnya nih Pak, kadang tuh hijrahnya malah jadi lifestyle, tapi lifestyle itu nggak benar, hanya sekedar ingin ikut-ikutan aja gitu Pak. Jadi saya tuh pengen tahu Pak, yang benar-benar hijrah tuh kayak gimana sih Pak? Itu aja sih Pak. Ya, ini dari Makasih, siapa ini Pak. teh? Rizky Akbar Pak. Oh, Rizky Akbar ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung aja ya ini teh. Moderator langsung. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara Rizky Akbar ya. Jadi kalau melihat fenomena hijrah pada saat ini, di satu sisi ada senangnya gitu ya. Orang mulai memikirkan hijrah, terutama orang-orang yang sudah terbiasa dengan aktivitas-aktivitas yang tidak Allah ridhoi, kemudian beralih begitu ya kepada aktivitas yang
diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi ada kegembiraan bisa, tapi di sisi lain ternyata hijrah itu ada juga cuma dalam tanda kutip lifestyle gitu ya, gaya hidup saja. Trennya lagi hijrah, ikutan hijrah gitu ya. Jadi tadi kalau di slide terakhir, makanya ada trik agar selalu konsisten begitu ya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kriterianya gampang saja gitu. Kalau ingin tahu dia hijrah atau tidak, tinggal dia sudah meninggalkan yang haram atau tidak, gitu saja gitu. Jadi kalau walaupun dia sudah banyak melaksanakan perintah Allah gitu ya, tapi masih ada yang kemaksiatan yang dilakukan, berarti hijrahnya belum total. Karena yang namanya hijrah itu butuh totalitas, butuh kesempurnaan gitu. Ya seperti kita memakai baju ya, kan kudu sempurna menurutnya. Baju teh ada kancingna gitu, kudu dikancingkeun gitu. Teu make baju unggul tapi teu dikancingkeun. Pakai celana tapi teu diseletingkeun. Jadi artinya ketika kita melakukan hijrah pun harus dengan sempurna gitu ya. Kalau kita lihat hijrah tempat kan Rasulullah dari Mekah ke Madinah ya. Padahal Mekah itu tanah kelahirannya. Dia harus meninggalkan Mekah ke Madinah. Begitupun kita harus mau meninggalkan kemaksiatan yang pernah kita lakukan dan tidak mengulanginya lagi. Jadi standarnya mudahnya itu. Jadi kalau sudah tidak melakukan kemaksiatan lagi, berarti hijrahnya berhasil. Tapi kalau masih berulang-ulang melakukan kemaksiatan yang sama, jika nyamel sambal, misalnya lada tapi resep di coeli gitu ya. Nah berarti hijrahnya belum sempurna begitu ya. Jadi baru niat, jadi baru bab niat unggul, pelaksanaannya belum. Nah ini yang sering terjadi begitu. Jadi setahun ini hijrah, tahun berikutnya bermaksiat lagi. Nah ini yang kadang terjadi pada sahabat-sahabat muda. Kenapa? Karena tadi butuh terus belajar. Konsistensi belajar inilah yang harus diperhatikan. Jadi kalau belajarnya sekali dua kali mah biasanya kabawa deui oleh hal-hal yang tidak baik lagi. Jadi butuh butuh dukungan ya dari saudara-saudara kita, dari lingkungan keluarga, kemudian dari dari pergaulan kita gitu ya. Kita ciptakan pergaulan kita yang mendukung kepada tadi pelaksanaan hijrah secara totalitas. Jadi itu kriterianya cuma dilihat apakah masih melakukan kemaksiatan atau tidak, masih melakukan amal-amal buruk atau tidak. Kalau masih ada, berarti itu yang menjadi PR agar dirubah secara perilaku ya, agar dirubah. Tapi kalau cuma tadi lifestyle ikut tren saja, ya mau tidak mau pasti tidak akan konsisten. Mungkin itu Rizky Akbar, boleh ditanggapi, boleh. Iya Pak, sudah cukup Pak. Ya sih, kayak perilaku tuh udah jadi gambaran gitu, seorang itu udah hijrah, benar-benar hijrah, pure hijrah karena Allah, emang karena cuma lifestyle gitu Pak. Makasih Pak jawabannya Pak. Iya. Mungkin perlu ditambahkan lagi begini Rizky, untuk menilai seseorang itu hijrahnya sempurna atau tidak, memang kan perbuatan manusia itu banyak begitu ya. Pasti yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Kita harus mengakui itu. Artinya kita bukan malaikat yang pasti benar wae gitu ya. Pasti suatu saat ada kesalahan. Ada perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, kalau itu kita lakukan, cepat kita bertobat kepada Allah, mohon ampun gitu ya. Karena seberapa besar kita melakukan kesalahan, kemudian kalau kita cepat melakukan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan mengampuni apa yang kita lakukan. Jadi itu memang harus dipahami, kondisi manusia itu bukan seperti malaikat gitu ya. Pasti dalam kehidupannya itu
dia akan berbuat baik, akan berbuat buruk. Dua hal itu akan menjadi hal yang bisa terjadi, ya. Cuma ketika berbuat buruk, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat baik, pertahankan sebisa mungkin. Karena godaannya luar biasa. Karena memang Allah nanti melihat manusia itu dari sisi usaha. Ahsanu amalan, mana amalan terbaiknya yang dilakukan. Jadi kalau kita sudah melakukan sholat selama umur hidup kita, sholat mana yang paling baik dicari oleh Allah. Sholat imah untuk karena Allah, karena iya wis yen ku kolot, karena hayang katanya liku mertua misalnya, hayang katanya liku babaturan, atau cuma sekedar ikut rutinitas bukan karena Allah. Nah, itu yang akhirnya Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita untuk menyempurnakan amal tadi sampai ahsanu amalan. Jadi kita melakukan amal-amal terbaik kita dalam kehidupan kita. Mungkin itu. Nah, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Iya, sama-sama. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Kang Sandy. Iya. Saya akan bacakan. Assalamualaikum Ustadz, saya Sandy. Mau tanya, kalau saya mau sholat tahajud tapi susah melakukannya, gimana ya? Dan saya sudah niat di dalam hati saya, dari kemarin lulus SMK, mau usaha tapi susah untuk menabung. Gimana ya Pak? Iya, ini teh tentang sholat tahajud ya, sholat tahajud. Sebetulnya jadi sholat tahajud itu biasanya indikator ya, jadi kalau kita melakukan sholat tahajud, merupakan indikator orang-orang soleh. Jadi kalau orang-orang soleh, indikatornya dia biasanya senang melakukan tahajud. Karena biasanya di dalam tahajud itu kita bisa curhat kepada Allah, ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita cita-citakan. Di situ dialog terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu di sholat tahajud sebetulnya bagi orang-orang yang soleh, ya. Makanya tahajud menjadi ciri khas orang soleh gitu. Jadi mengenali orang soleh itu biasanya dia tahajud. Sementara tahajud kumaha orang soleh mungkin dia punya kesolehan yang lain gitu ya. Tapi para ahli hadis ya, para fuqaha, orang-orang yang dikenal luar biasa keimanannya, mereka tidak pernah luput, tidak pernah lupa dengan yang namanya tahajud. Jadi tahajud itu sarana ibadah sunnah untuk berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena yang lain kondisinya tidur, kita bangun untuk salat tahajud karena Allah, untuk meminta apa-apa yang menjadi harapan kita di salat tahajud tadi. Nah, caranya gimana ya? Caranya tadi diniatkan di sebelum tidur, biasanya niatkan nanti jam 4 mau bangun atau jam setengah 4 mau bangun gitu ya. Itu diniatkan ketika mau tidur. Biasanya nanti bangun setengah 4 atau jam 4 tadi sesuai niatnya. Cuma masalahnya suka ada yang saya niat setengah 4 bangun setengah 4. Tapi karena baru pertama kali itu beratnya luar biasa godaannya. Biasanya baru setengah 4 nanti nunggu jam 4 gitu ya. Nanti malah bisa kelewat. Tapi triknya gitu. Jadi kalau mau tidur, niatkan untuk sholat tahajudnya jam berapa? Misalnya jam 3. Ya udah niatkan jam 3, biasanya bangun. Jadi Allah justru ya, biasanya nggak tahu kenapa, saya pernah mencoba bangun jam 2 gitu ya. Ya Allah, saya mau tahajud jam 2. Benar dibangunkannya jam 2. Terus besoknya coba, ya Allah, saya mau bangun jam 3 untuk saat tahajud. Benar dibangunkannya jam 3 gitu. Jadi sesuai dengan niat ketika kita mau tidur gitu. Nah, cuma memang kendalanya tadi kalau belum terbiasa mungkin bangun jam 3 masih pusing gitu ya, atau bahasa baru udah luar biasa gitu ya. Akhirnya malah tidur lagi. Nah, kondisi-kondisi seperti itu bisa diatasi misalnya dengan kalau tidur, posisi tidurnya ya
mengikuti posisi tidur Rasulullah, ya, agak miring ke sebelah kanan, ya. Jadi menghadapnya ke, nggak terlalu terlentang ya, tapi menghadapnya agak ke kanan. Agar apa? Agar proses pernapasannya bagus, sehingga nanti ketika bangun bisa cepat segarnya. Karena kalau tidur terlentang atau tengkurap, itu proses bangunnya agak berat. Kenapa? Karena kondisi paru-paru tidak dapat support udara yang cukup, sehingga malas bangun. Ya. Tapi kalau posisinya agak ke kanan gitu ya, miring ke kanan, biasanya ketika sadar gitu bangun, agak enak posisinya, enggak terlalu bahasa Sunda malulungu gitu ya. Jadi itu sih yang biasanya dilakukan. Terus setelah itu bangun, cepat ngambil air wudhu. Jadi jangan ditunda. Cepat ngambil air wudhu, terus minum air putih, baru melakukan sholat tahajud. Tenang aja gitu. Awalnya tenang dulu. Tidak boleh langsung terburu-buru, karena kalau terburu-buru nanti karena tubuh yang baru tidur kemudian bangun itu butuh waktu ya. Tiap orang beda-beda memang. Ada yang bangunnya duduk dulu gitu ya, tenang, terus baru ke air gitu. Ada yang begitu. Kalau dulu Bapak ekstrim ya. Gimana caranya supaya bangun? Akhirnya menjatuhkan diri dari tempat tidur. Pas bangun, 3:30 mau tidur. Jatuhkan diri ke lantai yang dingin ya, jadinya bangun. Dulu gitu ya, ini jangan diikuti lah. Ini mah dulu termasuk yang agak susah bangun tidur. Gimana caranya ya supaya bisa bangun gitu. Akhirnya begitu. Pas bangun, tubuhnya dimiringkan digulingkan ke lantai. Nah, itu ya tadi pertanyaan teh dari Sandy teh, sama apa tadi itu terakhir? Terakhir, dan saya udah niat dalam hati saya setelah lulus SMK saya usaha, tapi susah untuk menabung. Gimana ya? Masalah menabung. Jadi ini teh usaha tapi ingin menabung gitu, gimana ya? Saya persepsikan begitu aja ya. Jadi usaha ingin menabung tapi susah. Yang penting sih sebetulnya dalam Islam kalau mau menabung jelas untuk apanya. Jadi kalau kita menabung tidak jelas untuk apa, pasti bakal habis. Jadi dalam Islam itu tidak boleh kita menabung tapi tujuannya tidak jelas. Harus jelas. Misalnya saya menabung ingin beli motor. Jelas tuh, nabung mengumpulkan uang untuk beli motor. Saya menabung untuk membuat usaha anu. Misalnya punya usaha nih, tapi usahanya belum besar. Ingin usaha lebih besar lagi. Akhirnya dia nabung. Nah, itu diniatkan untuk itu. Insya Allah itu tercapai biasanya. Kalau nabungnya punya tujuan. Tapi kalau nabungnya tidak punya tujuan, contoh, nabung tidak punya contohan deh. Kita nabung di bank. Penting loba we saldona. Pasti mau banyak-banyak saldonya. Karena mikirnya yang loba saldona. Yang namanya menabung dalam Islam itu punya tujuan. Buat apa? Biasanya Allah nanti kasih. Jadi jangan sampai menabung buat apa ya, masih nggak jelas. Harus jelas misalnya. Nabung buat ngasih ke orang tua 10 juta tahun ini. Insya Allah bisa. Tapi begitu ya, ada niatnya gitu nabung kayak ada kreategna. Jadi akhirnya apa yang disisihkan itu terus berpahala bagi kita. Bukan menumpuk harta jadi bakhil nantinya ya, jadi pas numpuk harta terus hartanya belum sempat diamalkan, jadi bara api nantinya. Lebih baik kalau menabung ya tadi sudah diniatkan buat apa nih, buat apa. Ya pokoknya nabung mah jangan masa depan. Jangan naon, masa depan. Tetap harus jelas ininya ya. Peruntukannya harus jelas. Nabung buat beli HP, puguh. Nabung buat beli rumah,
nabung buat nikah. Berarti kan minimal mahar meureunnya nabung buat jelas nabung tuh. Tidak boleh nabung itu cuma ngumpulkan saldo. Kalau cuma ngumpulkan saldo nggak akan dapat biasanya. Tapi kalau nabung buat hal yang memang dibutuhkan, biasanya dapat. Mungkin itu Sandy ya, ada Sandy. Pada Kang Sandy, apakah sudah jelas? Mau ditambahkan? Nah, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Mungkin satu lagi pertanyaannya Ustadz, boleh? Boleh, mangga. Silahkan yang masih ingin bertanya gitu. Satu lagi kesempatan. Mungkin dicukupkan saja ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi. Iya, mungkin gitu ya. Ya. Alhamdulillah, Ustadz Siddiq, kita sudah di penghujung acara. Maka akan saya kesimpulkan bahwa apabila dari acara ini kan, dari judulnya aja, resolusi tanpa basa-basi ya Kang. Iya, Nah, iya. berarti kalau misalnya emang ingin berhijrah, itu kita tuh sebisa mungkin menghindari kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan di Iya. hari-hari sebelumnya. Betul. Nah, untuk mendapatkan benar-benar hijrah yang bersih, nggak cuman hijrah seperti sambal gitu kan, tadi colek dikit, aduh keenakan kan, colek lagi gitu. Nah, makanya di tahun ini ya saya juga mudah-mudahan bisa benar-benar mendapatkan hijrah yang bersih gitu, nggak melakukan kemaksiatan. Amin. Amin. Oke, baiklah. Terima kasih kepada semua hadirin yang telah hadir ya untuk malam ini. Walaupun kita hanya cuma bisa bertatap melewati kamera gitu dan layar, suatu saat mungkin dari pandemi ini akan berhenti dengan izin Allah. Amin. Amin. Baiklah, kalau begitu mari kita tutup dengan bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan juga doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para peserta dan Ustadz boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih Ustadz. Mangga. Mangga kasadaya nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How to stop record.